Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sulistiorini. Di video kali ini, saya berbagi praktik demonstrasi pengelolaan arsip. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pekerjaan rutin yang biasa dilakukan oleh sekretaris setiap harinya adalah menerima dan mengirim surat via email. Yang dilakukan sekretaris pertama kali ketika ingin mengecek email tentu saja membuka akun Gmail-nya. Setelah terbuka, kita klik inbox untuk mengecek berapa surat yang masuk. Nah, ini di sini sudah ada surat yang masuk, ya. Ada hari ini ada satu, tanggal 2 itu ada satu, kemudian tanggal 1 ada 4 surat yang masuk. Nah, mari kita cek surat yang masuk tersebut. Nah, ini berisi undangan briefing persiapan rapat. Lalu bagaimana kita mengunduhnya? Kita cukup klik tanda printer ini. Kita klik tanda printer di pojok atas. Kemudian kita klik. Setelah kita klik akan keluar seperti ini. Ya, kita simpan sebagai PDF lalu kita simpan. Nah, biasanya saya sekaligus akan merename untuk memudahkan. Kalau ini adalah surat masuk, maka akan saya tandai dengan SM. Urutannya menyesuaikan dengan urutan terakhir. Misalnya kemarin itu SM07, berarti hari ini adalah SM08. Undangan briefing persiapan rapat. Nah, setelah kita tepat di lokasi yang kita tuju, kita save saja. Itu adalah cara mengunduh email yang masuk. Kemudian bagaimana caranya kita mengirim surat melalui email? Nanti setelah kita menerima sebuah surat, kemudian kita ingin membalasnya, ini kalau ada one attachment, ini berarti ada lampirannya ya Bapak dan Ibu. Kita bisa mengecek suratnya. Nah, kalau kita ingin membalas, maka kita klik reply saja. Otomatis sudah terarah pada orang yang memberi kita email karena ini adalah balasan. Kemudian kita tulis saja apa yang kita ingin jawab, misalnya kita menjawab ya dengan mengkonfirmasi kehadiran. Ya, kita jawab saja dengan mengkonfirmasi kehadiran, lalu setelah semuanya selesai kita send. Kalau kita ingin melampirkan, kita bisa klik tombol attachment di sini, bisa saya perbesar attachment, atau kita mau menghubungkan insert link, kita menghubungkan dengan link tertentu, kita bisa mengirim gambar dan seterusnya, kita bisa. Kalau sudah semuanya berarti kita klik send saja. Nah, itu sudah terkirim. Nah, caranya mengecek apakah surat balasan kita sudah terkirim, kita klik send. Nah, ini undangan yang yang kita kirim itu apakah sudah sampai atau belum, itu bisa kita cek di email yang sudah terkirim seperti itu. Demikian cara menerima dan mengirim surat via email. Arsip yang sudah berhasil kita unduh, yang tersimpan di tempat sesuai yang kita tuju, maka bisa kita cetak. Caranya adalah tentu saja membuka arsip tersebut. Nah, membukanya seperti ini. Kemudian kita klik tanda printernya itu ya. Nah, ini ya. Nah,
Nah, ini tanda printer di pojok ini. Nah, selanjutnya akan keluar seperti ini. Kita pastikan printernya sudah sesuai ya dengan printer yang kita hubungkan. Kemudian kita pastikan printer dalam keadaan ready. Selanjutnya adalah kita berapa kali kita akan mengcopy, layoutnya kita sesuaikan, kemudian apakah halamannya semuanya kita print, kemudian color, kemudian more settingnya adalah ukuran kertasnya. Kalau semuanya sudah sesuai, kita tinggal klik print saja dan sudah otomatis mengeprint. Setelah semua surat masuk berhasil kita unduh dan kita beri tanda surat masuk, surat keluar, kemudian saatnya kita mencatat semua surat yang masuk dan keluar itu ke dalam buku agenda. Nah, ini adalah buku agenda yang sudah surat-surat yang sudah saya input ke dalam buku agenda. Dalam hal ini saya bedakan ya antara buku agenda surat masuk maupun yang keluar. Di sini yang muncul di layar adalah surat keluar, kemudian ada 10 surat keluar, kemudian juga ada 5 buah surat masuk. Nah, jadi ada terdiri dari 10 surat masuk dan 5 buah surat 5 buah surat masuk dan 10 surat keluar. Setelah proses pengisian buku agenda selesai, selanjutnya adalah pengisian lembar disposisi. Tentu saja lembar disposisi hanya kita pakai pada surat yang masuk, kemudian diberi instruksi oleh pimpinan. Nah, berikut adalah surat-surat yang sudah dibubuhi dengan lembar disposisi oleh pimpinan. Yang pertama adalah surat yang berasal dari Ibu Alicia Tan. Suratnya adalah Invitation to Participant in Singapore Premium Product Expo 2024. Arahan beliau adalah segera mengirim jawaban keikutsertaan dalam pameran tersebut. Surat diteruskan untuk bagian humas atau relasi publik. Nah, ini adalah suratnya. Kemudian surat berikutnya adalah surat yang berasal dari Pak Rudi Hartono, manajer pembelian dari PT Anugrah, berisi surat pesanan, maka ini bersifat penting. Kemudian instruksi dari pimpinan adalah segera respon pelanggan dengan pelayanan prima, diteruskan kepada bagian pemasaran. Surat berikutnya adalah dari Ayu Pratiwi, berupa surat lamaran pekerjaan, dan ini termasuk surat biasa. Instruksi pimpinan adalah untuk sementara belum ada perekrutan pegawai. Selanjutnya yang akan menindaklanjuti adalah bagian kepegawaian. Surat selanjutnya berasal dari Alia Hasnah Hunafa. Ini berisi permohonan cuti, sifatnya biasa. Kemudian instruksi dari pimpinan adalah segera ditindaklanjuti sesuai SOP perusahaan dan diteruskan kepada bagian kepegawaian. Nah, demikian surat masuk yang sudah berhasil didisposisi. Ada satu surat lagi ternyata dari Anugrah Abadi, PT Anugrah Abadi, yang isinya adalah penawaran kerjasama
Instruksi pimpinan adalah segera jadwalkan janji temu untuk menindaklanjuti penawaran tersebut. Diteruskan kepada bagian pemasaran. Berikutnya adalah membuat kartu indeks. Kartu indeks ini merupakan ini ya, indeks dari judul surat. Artinya judul surat itu biasanya diambil dari nama pengirim atau kepada siapa surat ini kita tujukan, lalu kita indeks. Setelah kita indeks ketemu kata ininya ya, kodenya ya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah indeks dari surat-surat yang masuk dan keluar ya. Ini surat masuk, ini masih surat masuk. Oh, ini surat keluar. Surat keluar juga. Surat masuknya hanya 5 ya. Surat masuknya hanya 5. Kemudian ini surat keluarnya ada 10. Selanjutnya indeks ini tentunya tidak berupa lembaran-lembaran seperti ini ya. Indeks ini nanti berupa kita potong berupa kartu, kemudian kita taruh di tempat kotak indeks, sehingga ketika kita ingin mencari surat, suratnya berasal dari misalnya Hotel Ocean Park, berarti kodenya itu adalah OC. Kita jadi tahu tempat penyimpanan suratnya. Tempat menyimpan surat itu kita ketahui dari kode suratnya. Kalau RP berarti dia di folder relasi publik ya 04, dia merupakan surat pertama, seperti itu. Daftar klasifikasi arsip yang digunakan oleh PT Sulistyori ini menggunakan sistem subjek adalah seperti tampak di layar. Ada 4 subjek, yaitu kepegawaian, kemudian pemasaran, relasi publik, dan juga sarana dan prasarana. Kemudian di KP, kepegawaian, ini masih ada subsubjeknya, yaitu 9. Ada formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penempatan pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, presensi pegawai, cuti, dan pemberhentian pegawai. Kemudian untuk pemasaran, ini ada perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, pengiriman, komplain, dakihan. Ada relasi publik, itu ada RP 01 sampai dengan RP 07. Brosur, kerjasama, konferensi pers, kunjungan, pameran, presensi, sponsorship. Yang terakhir ada sarana dan prasarana dari mulai SP 01 sampai SP 07, ada gedung, kendaraan, mesin kantor, perabot kantor, peralatan rumah tangga, dan seragam. Lalu daftar simpan arsip yang dikumpulkan selama ini ya periode September sampai 1 Oktober di Sulistyori Global Furnishing adalah sebagai berikut. Ini terdiri dari 5 surat masuk dan 10 surat keluar. Nah, seperti ini. Selain arsip digital, kita juga bisa mengarsip secara manual seperti yang tampak di dalam gambar. Masing-masing surat dimasukkan ke dalam folder sesuai dengan kode arsipnya. Selain arsip digital, kita juga bisa mengarsip secara manual seperti yang tampak di dalam gambar. Masing-masing surat dimasukkan ke dalam folder sesuai dengan kode arsipnya. Selain arsip digital, kita juga bisa mengarsip secara manual seperti yang tampak di dalam gambar. Dalam menerapkan arsip digital, yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama kita menyediakan folder. Ini foldernya saya beri nama arsip digital PT Sulistyori Global Furniture. Kemudian
Di sini sesuai dengan daftar klasifikasi yang di samping itu ada 4 subjek, yaitu kepegawaian, pemasaran, dan relasi publik, dan juga sarana dan prasarana. Masing-masing diberi kode. Kepegawaian diberi kode KP, pemasaran diberi kode PM, dan untuk relasi publik diberi kode RP, sarana dan prasarana diberi kode SP. Nah, kalau kita masuk di dalamnya, kepegawaian itu di dalamnya ada 9 sub. Yang pertama, formasi pegawai, kodenya KP01, KP02 penerimaan pegawai, KP03 pengangkatan pegawai, KP04 penempatan pegawai, KP05 kesejahteraan pegawai, KP06 pengembangan pegawai, KP07 presentasi pegawai, KP08 cuti, dan KP09 pemberhentian pegawai. Lalu untuk pemasaran itu di dalamnya ada ini ya, ada perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, pengiriman, komplain, dan juga tagihan. Untuk di relasi publik sendiri, ini juga sama, ada ini ya, brosur, kerjasama, konferensi pers, kunjungan. Nah, masing-masing di sini ada kodenya. Kode pesimpannya itu di sini. Sedangkan angka akhir menunjukkan urutan surat ya. Misalnya surat pertama yang masuk untuk pameran berarti RP0501. Seperti itu. Ini ya, ini pameran ada 2. Yang pertama adalah surat keluar, yang kedua surat masuk dan surat keluar ya. Pertama invitation, kemudian balasannya yaitu re-invitation to participate. Kemudian untuk presentasi dan lagi ya. Nah, ini ada sarana dan prasarana. Ini itu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita itu mau menyimpan? Nah, ini saya biasanya kalau ada surat masuk sekaligus saya beri kode SM, ini berarti surat masuk 03. Ini subjeknya adalah surat lamaran. Surat lamaran ada di kepegawaian ya, berarti kita masukkan saja di kepegawaian. Biasanya langsung saya cut biar tidak double surat ya. Cut, kemudian kita masuk ke kepegawaian. Ini tadi surat lamaran ya, berarti untuk penerimaan pegawai ya. Nah, ini ada surat masuk, surat penerimaan pegawai, ini yang baru melamar kerja. Nah, seperti itu. Terima kasih. Daftar centang atau checklist dalam menerapkan prosedur K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dalam menyimpan arsip manual dan arsip digital. Yang pertama, untuk penyimpanan arsip manual, checklistnya adalah pada aspek kondisi rak, pastikan rak kokoh dan aman dari risiko roboh. Tata letak arsip, simpan arsip pada ketinggian yang mudah diakses tanpa risiko jatuh. Alat pengangkut, gunakan tangga kecil yang stabil saat mengambil arsip dari rak tinggi. Kondisi penerangan, pastikan area penyimpanan memiliki penerangan yang memadai. Kebersihan area, bersihkan secara rutin untuk menghindari debu dan bahaya tersandung. Prosedur penanganan bahan kimia, hindari penyimpanan bahan kimia dekat arsip untuk mencegah kerusakan. Alat pemadam kebakaran, sediakan alat pemadam kebakaran di sekitar area arsip. Kemudian penanda bahaya, beri tanda bahaya di area berisiko seperti sudut tajam atau rak tinggi. Prosedur evakuasi, pastikan akses keluar masuk mudah dijangkau jika terjadi keadaan darurat. Penggunaan APD atau alat pelindung diri, misalnya gunakan sarung tangan jika menangani arsip yang rapuh atau berdebu. Ini daftar checklistnya untuk K3. Kemudian penyimpanan arsip elektronik digital. Yang pertama, pada aspek penggunaan komputer, pastikan komputer ditempatkan di tempat ergonomis dengan postur yang terbaik.
Kondisi label listrik, rapikan kabel agar tidak berserakan untuk menghindari risiko tersandung. Backup data, lakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Keamanan data, gunakan password dan enkripsi untuk melindungi arsip digital. Kemudian penyimpanan cloud, pastikan penyimpanan cloud aman dan mudah diakses oleh personil yang berwenang. Ketersediaan UPS, gunakan UPS atau uninterruptible power supply untuk menghindari risiko kehilangan data akibat mati listrik mendadak. Kemudian ventilasi ruang server, pastikan ruang server atau perangkat penyimpanan elektronik memiliki ventilasi yang baik. Perlindungan dari virus, pastikan semua komputer dan perangkat digital dilengkapi dengan antivirus terbaru. Pelatihan pengguna, berikan pelatihan kepada staf mengenai tata cara penyimpanan dan akses arsip yang aman. Kemudian prosedur evakuasi, tetapkan prosedur untuk penyelamatan data dalam keadaan darurat, misal kebakaran atau banjir. Ini checklist yang sudah berjalan di PT Sulistyorini Global Furniture. Untuk meminimalisir usaha pencurian arsip manual dan digital yang sudah selesai dikelola, daftar checklistnya seperti yang tampak di layar ya. Yang pertama adalah pencegahan pencurian arsip manual. Caranya dengan untuk sistem keamanan ruangan dengan cara memasang CCTV di area penyimpanan arsip, kunci fisik rak atau lemari, gunakan lemari arsip yang dapat dikunci dengan baik, kontrol akses, batasi akses ke ruangan arsip hanya untuk personal yang berwenang, penggunaan ID card, terapkan penggunaan ID card atau kunci akses untuk memasuki ruang arsip, pencatatan pengambilan arsip, catat setiap kali ada pengambilan atau pengembalian arsip dalam logbook. Kemudian pengawasan pegawai, pastikan ada staf yang ditugaskan khusus untuk mengawasi area arsip, penempatan arsip penting, simpan arsip yang paling penting di lemari khusus dengan keamanan tambahan. Penghapusan arsip yang sudah kadaluarsa, lakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak dibutuhkan secara teratur. Pelatihan keamanan, berikan pelatihan kepada staf mengenai keamanan arsip dan pencegahan pencurian. Penerapan sistem alat deteksi logam, gunakan alat deteksi logam untuk memantau barang-barang yang dibawa masuk dan keluar dari area arsip. Kemudian untuk pencegahan pencurian arsip digital, yang pertama adalah proteksi password. Pastikan setiap arsip digital dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Enkripsi data, gunakan enkripsi untuk semua arsip digital, baik yang disimpan lokal maupun di cloud. Sistem autentikasi ganda, terapkan autentikasi 2 faktor untuk akses arsip digital, kemudian kontrol akses digital, batasi akses file digital hanya kepada personil yang berwenang. Pencatatan akses, gunakan log akses untuk memantau siapa yang mengakses arsip digital, kemudian backup arsip, lakukan backup secara berkala dan simpan backup di tempat yang aman. Keamanan jaringan, pastikan jaringan internet terlindung oleh firewall dan antivirus yang diperbaharui secara rutin. Pengelolaan hak akses, tetapkan level hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab stafnya. Penghapusan arsip digital, hapus arsip digital yang sudah tidak dipergunakan dengan menggunakan perangkat lunak yang aman. Pelatihan keamanan cyber, berikan pelatihan keamanan cyber kepada semua staf yang menangani arsip. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di upskilling, reskilling tahun depan.